Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek, semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Petugas pemberantasan tindak pidana korupsi dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membawa 2 orang pria yang diduga sebagai saksi ke lokasi penggeledahan. Penggeledahan ini merupakan rangkaian operasi gabungan. Belum diketahui peran 2 orang saksi ini dengan kasus yang sedang ditangani. Namun, penggeledahan kembali dilakukan guna mencari barang bukti terkait kasus korupsi dana Asabri, batubara, dan Krakatau Steel. Ya tadi yang pertama kan jelas memutus rantai ya, yang kedua juga memang membuka pintu atas kita menyaksikan bahwa ruko ini ada 3 lantai, jadi kita melihat untuk membuka pintu akses ke lantai 3 dan melihat juga pada saat sekarang banyak dokumen yang akan diamankan oleh teman-teman penyidik, termasuk ada komputer dan barang-barang lainnya. Kami belum bisa mengidentifikasi, menginventarisir semua dari yang bisa diamankan. Lokasi ruko terletak di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tempat ini merupakan titik ke-13 yang digeledah tim penyidik gabungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Penggeledahan demi penggeledahan dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri di 13 lokasi yang tersebar di Jakarta, Tangerang Selatan, Banten, serta Bogor, Jawa Barat. Fantastisnya barang bukti yang ditemukan mengejutkan banyak pihak. Terlebih janggalnya uang ratusan miliar rupiah dan emas 74 kg disimpan dalam rumah dan bukan di rekening bank ataupun safe deposit box. Pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Ganarsi menyoroti bisnis penukaran uang asing atau money changer yang biasanya digunakan dalam kejahatan pencucian uang. Salah satu yang patut dicurigai atau yang sering digunakan oleh pelaku-pelaku money laundering itu adalah memang melalui money changer, ya, menukarkan ke money changer, atau bahkan mereka yang telah melakukan kejahatan korupsi atau kejahatan ekonomi itu malah mereka bikin sendiri money changernya supaya uang hasil korupsi itu bisa disamarkan seolah-olah mereka adalah memang punya bisnis money changer dan uangnya itu lebih masuk, dan kemudian tidak mereka akali sedemikian rupa sehingga tidak harus lapor kepada PPATK dan tidak teridentifikasi. Nah, sekarang kita lihat. Yenti meminta penyidik mendalami siapa pemilik 13 lokasi yang digeledah, kemudian dikaitkan dengan profil, dari mana, serta bagaimana temuan emas dan uang didapatkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 3 DPR RI mendukung pengusutan kasus dugaan korupsi oleh Kortas Tipikor Mabes Polri. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan semua pihak yang diduga terlibat kasus korupsi harus dimintai tanggung jawab di depan hukum apapun jabatannya. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen. Siapapun yang terlibat dalam korupsi batubara ini harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI, Sudesan Tandra, meminta jajaran TNI Polri hingga jaksa solid mendukung pengungkapan kasus dugaan korupsi yang ditangani Kortas Tipikor Polri. Menurutnya, terduga pelaku korupsi harus dimintai tanggung jawab
meskipun berlatar belakang pejabat publik. Kepada TNI Polri untuk solid, Termasuk jaksa juga. termasuk jaksa, solid di belakang penyidik Kortas Tipikor untuk bagaimana mengungkap perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, dia pengusaha, karyawan, yang tinggi rendah semua sama di depan hukum, maka kami meminta agar ini harus ditegakkan setegak-tegaknya. Saat ini Polda Metro Jaya menjaga ketat barang bukti kasus korupsi batubara. Pengamanan dilakukan dengan personil bersenjata lengkap. Dari sejumlah lokasi yang digeledah, penyidik menemukan berbagai barang bukti berupa uang ratusan miliar rupiah, puluhan kilogram emas batangan, dokumen, hingga perangkat elektronik yang masih didalami keterkaitannya dengan perkara. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Mobil yang satu ini memang sangat unik. Seorang warga Cili Ariel Oses mengubah kendaraannya menjadi album berjalan besar dengan menutupinya menggunakan lebih dari 10.000 stiker Panini. Ya, FIFA Mobile lebih dari sekadar proyek koleksi. Merampungkan album Piala Dunia adalah mimpi masa kecil dan mimpi tersebut mengambil dimensi kolektif dengan ratusan penggemar menyumbangkan stiker mereka dan mengubah kendaraan tersebut menjadi simbol gairah sepak bola. Más de 10.000 láminas pegadas en el auto, o sea, estamos calculando que ya son más de 10 álbumes completos, porque un álbum se llena con 980 láminas más o menos. Mi álbum aún no lo completo, porque 1000 láminas la pegué en el auto, entonces aún no lo completo, lo tengo ahí, pero ahora sí lo voy a empezar a completar, porque es algo que tengo que terminar sí o sí. Mobil tersebut juga menjadi platform kolektif karena penggemar lain dapat menempelkan stiker mereka yang berulang atau menerima stiker yang belum mereka miliki dari Oses. Penerbit Panini turut serta dalam inisiatif dengan menyediakan stiker agar tidak ada anak-anak yang ketinggalan berpartisipasi. Meskipun Chili absen untuk kali ketiga beruntun di Piala Dunia, inisiatif Oses dimaksudkan untuk menjaga semangat turnamen tetap hidup sekaligus menunjukkan bahwa bagi ribuan penggemar sepak bola, perayaan sepak bola terbesar juga bisa dinikmati jauh dari lapangan. Ribuan pelayat berdesak-desakan mengarak peti jenazah pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang diselimuti bendera Iran. Prosesi pemakaman ini dimulai Rabu pagi di area jembatan Kufa sebelum melewati kota. Upacara pemakaman di Najaf berakhir setelah peti jenazah Khamenei tiba di komplek makam suci Imam Ali bin Abi Thalib. Kerumunan warga juga mengiringi truk yang membawa peti mati Khamenei bersama beberapa anggota keluarganya. Beberapa pelayat juga terlihat mengibarkan bendera Irak dan Iran, menandakan kedua bangsa tersebut memiliki darah dan jiwa yang sama. هذا التشييع المهيب للسيد الخامنئي الشهيد يعبر عن تمسك ووحدة الأمة الإسلامية ورفضا لهذا العدوان على الجمهورية الإسلامية، وأن هذا التشييع في إيران وفي العراق يدل على أن السيد له مكانة في المجتمع الإسلامي في المجتمع. Setelah upacara di Najaf, jenazah Khamenei dijadwalkan akan dipindah ke kota Karbala. Prosesi pemakaman yang berlangsung selama beberapa hari ini dijadwalkan berakhir pada hari ini di kota Mashhad, Iran Timur Laut, tempat Khamenei akan dimakamkan. Pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pada 28 Februari. Putranya Mujtaba Khamenei kemudian diangkat sebagai penggantinya.